Selamat sore, Ibu Bapak, Suster, Buder. Sehat ya? Syukurlah ya, walaupun hujan di Bogor namanya kota hujan. Ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Kamu adalah apa yang kamu pikir. Saudari dan saudara sekalian terkasih, ungkapan ini tentu ingin mengungkapkan bagaimana kita punya kebiasaan. Kalau kita berpikir yang tidak baik, berpikir yang jelek, maka hidup kita itu juga akan senantiasa yang tampak hal-hal yang jelek. Curiga, lalu pikirannya negatif terhadap orang lain. Dan kamu adalah apa yang kamu makan. Maka asupan-asupan yang kita makan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang sukanya makan sate kambing, hidupnya akan mengembik. Artinya akan panas, lalu ada darah tinggi dan tiba-tiba stroke. Yang suka makan kacang, ya dampaknya apa? Asam urat. Ya. Hidupmu penuh dengan asam urat. Gitu ya. Yang suka manis-manis. Siapa yang diabetes? Ngacung. Ya. Jadi apapun yang kemudian masuk ke dalam diri kita dan juga apa sesuatu yang ada dalam diri kita akan sangat mempengaruhi cara hidup kita. Nah, saudari dan saudara sekalian terkasih, kalau hari ini Injil mengungkapkan kepada kita, jikalau kamu makan dagingku, kamu minum darahku, kamu akan menjadi selamat. Romo, sabda ini benar, tapi dalam realitas hanya makan daging doang, tidak minum darah Yesus, gitu kan ya. Nah, ini soal pengajaran bagaimana bahwa di dalam daging pun itu juga termaktub di dalamnya adalah darah. Maka kita mengimani komuni kudus yang kita terima itu pun sekecil apapun, kita percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus. Maka dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada kebersamaan, ada kesatuan antara aku dengan Yesus. Kesatuan dan kebersamaan inilah yang kemudian memberi dasar bagi kita sekalian untuk berjuang menghayati kehidupan sehari-hari kita di tengah tantangan, kesulitan menjalani panggilan kita masing-masing. Maka dalam konteks, kebetulan minggu ini juga menjadi minggu panggilan, tapi juga dalam konteks 75 tahun keuskupan, maka kami para imam medior yang berusia tahbisan 11 tahun sampai 25 tahun ini mempunyai kegiatan yaitu live in panggilan. Isinya sih sharing, ya. Ingin menggali juga pengalaman Bapak Ibu menghayati atau hidup menggereja secara khusus di paroki katedral ini. Sehingga paroki katedral ini dipilih karena menjadi bagian sejarah juga dari Keuskupan Bogor. Kami memang tidak memilih banyak, hanya ada 4 paroki, 1 Sukabumi, 2 katedral, 3 Cianjur, 4 nanti Rangkas Bitung. Hanya beberapa paroki yang kami pilih, yang kami pandang ya mempunyai jejak-jejak sejarah yang sangat penting bagi perjalanan hidup keuskupan kita. Maka saudari dan saudara sekalian terkasih, atas dasar kebersamaan, kesatuan dengan Yesus, maka kita bersama-sama juga berjalan di keuskupan ini dengan aneka pilihan hidup kita, panggilan hidup kita. Kita ingin menjadi gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Sehingga kebersamaan inilah yang meneguhkan kita. Sehingga Yesus pun ingin tetap bersama, bersatu dengan kita. Ia tinggal dalam diri kita dan kita tinggal di dalam diri Yesus. Sehingga tantangan dan kesulitan dalam menjalani panggilan itu
kita pun akan tetap didampingi oleh Tuhan sendiri. Kepercayaan itulah yang sebetulnya dalam konteks bacaan pertama, tapi mohon maaf kayak yang tadi bacaan kemarin yang dibaca. Hari ini adalah sebetulnya kalau sudah membaca adalah pertobatan Santo Paulus. Maka itu sebuah gambaran yang bagus untuk bagaimana kita bertobat, tetapi juga dalam konteks bacaan itu kemarin itu ya ingin menggambarkan soal ya kepercayaan, keyakinan ya, bahwa jika Tuhan percaya dengan segenap hati, Tuhan boleh dibaptis. Baptisan juga menggambarkan sebuah keyakinan, kepercayaan pada Yesus. Percaya pada Yesus yang bagaimana? Percaya pada Yesus yang menjadi roti hidup dalam konteks Injil hari ini. Maka mari kita senantiasa bersatu bersama dengan Yesus, dan Yesus meninggalkan Ekaristi ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing, baik sebagai pastor, sebagai suster, bruder, maupun juga sebagai awam yang berkeluarga, punya suami, punya istri, ataupun awam yang juga selibat. Mari kita berjalan bersama agar sungguh kebersamaan dan kesatuan sebagaimana diungkapkan Yesus ingin bersatu dengan kita, meneguhkan perjalanan panggilan kita masing-masing, sehingga kita siap untuk diutus. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil.